Oke. Selamat datang teman-teman semua di episode pertama dari Halus Kecil, Halus Kasar, atau Besar Kecil. Apa nama channel ini? Chamber Podcast. Oh, Chamber Podcast ternyata. Channel kita berdiskusi, Mukodimah. kontemplasi tentang banyak hal yang memang menjadi keresahan dan juga hal yang berkutat di pikiran kami berdua. Saya Abduh Saya dan Dika. juga teman saya Dika. Kali ini yang buat saya agak bingung, momen dimana musik suatu hal yang universal ya. Semua orang dengar lah ya. Dekat lah. Hal yang dekat lah nih ya. Hal yang dekat. Tapi apakah ketika seorang mendengar musik, mendengar lagu, menurut kau Dik, wajib nggak dia mendalami bandnya atau mungkin isi dari lagunya, atau dia juga wajib paham teknis permainan alat musiknya? Ya. Itu gimana Berarti kira-kira? wajib nggak orang ketika suka sama band, suka sama artis itu Iya, harus iya. tahu detail. Kalau menurut aku sih ya enggak ya, karena musik kan cara lari dari stres nggak sih sebenarnya. Kalau aku dengarkan musik kalau aku lagi mumet nih, misalnya aku dengarkan musik apapun itu. Ya, Misalnya lagi pengen denger lagu Indo nih, buka Spotify, cari aja hot hits Indonesia gitu kan. Lalu udah random aja keputar. nggak wajib kau paham latar belakang bandnya, Enggak lagi, menurutku lagi-lagi. atau mungkin yang paling dekat Oke. mesti paham nggak sama liriknya? Ah, lirik ya, harus memahami makna. Kalau aku nih ya, kalau aku ketika aku suka satu lagu, seakan-akan kayak wajib ku dalamin tuh. Ini tentang apa sih musiknya? Ya. Tentang apa sih lirikalnya? Oke. Itu natural aja biar menjadi blooper saja. Iya, boleh. Oh, kalau menurut abang, ketika kita menggunakan musik atau mendengarkan satu band, kita harus paham liriknya. Iya kan, karena dalam proses meramu satu lagu misalnya, teman-teman pasti berapa ada yang juga sepakat ada latar belakang cerita kenapa lagu itu terbuat, atau juga proses yang cukup panjang sampai itu jadi satu lagu. Berapa kali revisi, aransemen musik segala macam. Artinya menurut abang, dengan kita memahami makna lagu tersebut, kita juga menghargai Iya. artis tadi. Dan ada titik aku ngerasa itu kita bisa lebih menjiwai kenapa lagu ini akhirnya bisa hadir gitu. Apa sih pesan yang mau disampaikan? Apa yang dirasakan penulis gitu Iya. ya. Iya sih. Kalau di titik itu sepakat nggak? Ya, sepakat aja sih bang. Maksudnya kalau karena musik ini kan selera gitu kan. Masalah selera kan nggak bisa diperdebatkan ya. Cuman kalau aku sih, musik itu hanya apa ya? Ya untuk ngisi kosong aja gitu, ngisi kekosongan aja musik. Jadi nggak terlalu aku dalamin sih. Mungkin ada beberapa artis yang aku memang suka dan latar belakang artisnya aku dalamin gitu. Karena aku lebih suka musik ini ya musiknya, liriknya sih aku nggak terlalu. Oh, jadi kau tipikal yang menikmati cara musiknya itu terbentuk ya, Ya. ketika itu di deliver. Tapi bukan yang berkutat sama makna lagunya apa sih dari lirik-lirik Nggak tadi. terlalu lirikal. Di titik itu juga tidak juga menyalahkan berarti ya sebenarnya. Iya, benar. Karena memang ada juga mungkin berapa tipe orang yang asal easy listening, Ya gas. gas saja. Salah satunya aku orangnya mungkin. Oke. Akhir-akhir ini dengar musik apa kalau itu? Atau lagu apa? Nggak, kalau yang baru-baru sih ya apa yang ada di TikTok lah ya mungkin ya, kayak statue mungkin ya. Gitu sekelebat gitu aja. Hibdut. Hidup denger Garam dan Madu. Tensi. Ya. Oke. Naikila. Naikila yang cewek ya. Itu nggak tahu nih bakal jadi perdebatan atau enggak. Apakah anomali ketika hip hop dan dangdut, dua
musik dengan latar belakang berbeda, satu mungkin dari kental budaya barat Ya, hip hop ya. dan masuk digabung dikombin sama dangdut tadi kan, yang memang pure asli Indo Nusantara. tuh Indo. Ha. Tiba-tiba dengan tren musik saat ini hipdut ada sedikit permainan synthesizer segala macam, musik-musik elektronya segala Digabung sama macam, iya. tikung, Mm-mm. lirik-lirik yang Gitu-gitu. belum mulai gitu ya. Gimana menanggapinnya? Apa ya? Salah nggak sih? Mungkin bagi orang yang memang hip hop harga mati gitu ya, atau dangdut harga mati mungkin aneh ya. Cuman menurut aku sih selama karya itu terdeliver dengan baik sih ya enak mah enak aja gitu. Rame ya rame aja. Menurut aku sih gitu, nggak ada yang salah sih bang. Karena memang ketika membahas itu, kalau kita boleh mundur ke belakang ya, koreksi misalnya salah teman-teman. Hardcore sendiri Oke. itu kan lahir dari punk ya. Ya. Rootsnya punk. Hmm. Mungkin juga bagi mereka di tahun itu ketika masuk musik hardcore atau pop punk sekalipun, kayak dedengkotnya kayak si punknya tadi ngerasa apa sih? Hmm. Kok ada genre musik baru yang seperti ini gitu. Ya, ya. Tapi kan balik lagi ya, itu seberapa dewasa si pendengar Ya. menerima genre baru tersebut. Nah, pertanyaannya, sampai akhirnya itu bisa menjadi satu genre tertentu, pasti kan butuh proses yang lama ya. Dan butuh konsistensi dari si pelaku musik tersebut. Itu kira-kira menurut Dika, hipdut ini bakal lama gak sih? Menurutku hidup ini akan tetap rame, akan tetap karyanya akan tetap didengar selama TikToknya masih ada. Tolak ukurnya TikTok berarti. Iya, karena Tanpa maaf potong, berarti tanpa TikTok hipdut ini nggak ada. gede di situ mungkin ya bang, gitu karya-karya. Karena mungkin TikTok ini kan Gen Z ya, yang ngerajai. Jadi musisi-musisi ini nyari apa ya yang Gen Z suka gitu. Nah, zaman sekarang mungkin Gen Z ini udah bosen nih, aku sebagai Gen Z ini bosen dengar musik-musik yang glamor, teknikal gitu kan. Kayak kita dengar Garam dan Madu, Malam Chaos ini tuh dia melanggar semua kalau orang bilang buat lirik tuh harus gini, buat ini kan ini enggak. Proses campuran diksinya itu udah kayak Udah ya udah malam chaos nih kan gitu. Kan gitu. iya. Ya, lagi-lagi ya. Cara komposisi sekata udah pasti salah. Nah, dan mereka ngambil jalan yang unik menurut aku, campuran musik gaul gitu kan, hip hop dicampur dengan musik yang emang ada dari Indo bertahun-tahun lamanya, dangdut di deliver dengan baik pula, jadi menurut aku rame. Nah, yang bikin rame itu kan lagi-lagi karena ada potongan sound, orang bikin joget-joget TikTok dengan sound itu. Nah, menurutku selama TikTok ini masih berkembang dan lagu-lagu pencipta-pencipta lagu ini bisa bikin yang lebih catchy lagi, menurut gue sih bakal bertahan lama ya. Cuman apakah dia bisa menjadi genre sendiri, Itu pertanyaan tadi. itu belum tahu gitu. Masih belum terjawab. Karena kayak genre-genre turunan jazz itu kan banyak kayak Iya. blues apa itu kan ya mereka bertahun-tahun untuk dapat kata settle dan Iya kan punya waktu yang cukup panjang kan. hmm, Kalau aku boleh mengelaborate dua pertanyaan utamaku tadi. Kira-kira tren TikTok yang mana mereka mungkin lebih mentingin dance-nya dengan latar belakang musik itu. Tapi mereka ngerti nggak sih sama apa sih pembahasan di lagu Malam Chaos ini segala macam itu kan kayak kalau aku yang sekelibat mendengarnya ya perempuan di malam hari mungkin perasaannya gundah gulana segala macam atau kangen. sekedar musiknya enak nih untuk joget segala macam gitu. Itu gimana? Itu ya lirik, secara lirik ya udahlah gitu kan, sekelebat aja karena emang liriknya apa yang harus kita pahami gitu. Secara musik tentu yang ngangkat Malam Chaos ini menurut aku musik-musik hip itu ya musiknya yang bikin dia besar, bukan liriknya. Tapi mungkin nih bagi viewers yang nantinya menonton episode kali ini,
mungkin bisa berpendapat di kolom komentar. Ada. Eh, Kalian sudah menciptakan satu musik, satu lagu, tapi cuman sebagian yang dimengerti. Entah itu liriknya aja, entah itu yang cuma dinikmati musiknya aja. Itu kira-kira gimana? Nanti coba kalian komen. Kalau dari Dika merasa itu tidak terpisah. Lanjut bang, aman bang. Itu tidak terpisah sama sekali. Mau juga menikmatin lagu silakan, mau nikmatin musiknya oke, mau lagu dan musik itu cuman dijadikan pengiring joget juga nggak ada masalah ya. Ya. Jadi nggak ada perdebatan untuk kedua hal itu. Silakan nikmati dengan Caranya masing-masing. iya caranya masing-masing. Ada dengan joget. Nggak usah lagi ada perdebatan apa sih hibdut segala macam, apa sih tidak memahamin lagu, tidak memahamin musiknya. Mainkan aja apapun yang kalian suka, jangan ragu. Dan nantinya kita akan lanjut di episode-episode selanjutnya membahas banyak hal pastinya. Dan yang lebih seru-seru, lebih menarik-menarik lagi. Dan lebih menarik. Boleh komen juga apa yang mau kita bahas selanjutnya. Sekian untuk video kita malam ini. Sampai jumpa kembali di channel Besar Kecil. Kayak reporter itu kayak